Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Wijaya Nanda Putra, NPM 21188 dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, Dr. Siti Haji Aisyah, SPD SA MMMH, yang telah memberi tugas UTS Hukum Perniagaan Internasional ini kepada saya. Hukum Perniagaan Internasional. Menurut Smirnov, hukum perniagaan internasional ialah the body of the rules governing commercial relationship of private law nature involving different nations. Dari definisi itu, maka dapat dipahami bahwa hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Kegiatan-kegiatan komersial tersebut dapat dibagikan ke dalam kegiatan komersial yang berada dalam ruang lingkup hukum perdagangan internasional, perdagangan antara pemerintah, atau antara negara yang diatur dalam hukum internasional publik. Adapun subjek hukum perdagangan internasional. Yang pertama, negara. Negara merupakan subjek hukum yang paling penting. Negara memiliki kedaulatan, yang berarti memiliki wewenang untuk membuat regulasi yang mengikat segala subjek hukum lainnya, berperan baik secara langsung dalam pembentukan organisasi-organisasi perdagangan internasional seperti WTO dan UNITRAL. Negara bersama negara lain dapat melakukan perjanjian internasional guna mengatur transaksi perdagangan internasional. Contoh perjanjiannya adalah perjanjian penanaman modal bilateral. Negara juga berperan sebagai subjek hukum dalam posisinya yang sebagai pedagang. Kedua, organisasi. Organisasi internasional. Organisasi perdagangan internasional dibagi menjadi dua kelompok, antar pemerintah atau publik dan non-pemerintah. Organisasi internasional antar pemerintah yaitu publik, contohnya UNITRAL dan WTO. Organisasi internasional non-pemerintah itu contohnya seperti NGO, Non-Governmental Organization, yang dibentuk oleh pihak swasta internasional. Yang ketiga, individu. Individu adalah pelaku dalam perdagangan internasional. Individulah yang pada akhirnya akan terikat oleh aturan-aturan hukum perdagangan internasional. Selain itu, aturan-aturan yang dibentuk oleh negara bertujuan untuk memfasilitasi pedagang internasional yang dilakukan oleh individu. Individu hanya akan terkait oleh ketentuan-ketentuan hukum nasional yang negaranya buat. Karena itu, individu tunduk pada hukum nasionalnya. Individu hanya dapat mempertahankan hak dan kewajibannya yang berasal dari hukum nasional di hadapan Badan Peradilan Nasional. Apabila individu merasa bahwa hak dalam perdagangan itu dirugikan, maka individu dapat meminta bantuan negaranya untuk memajukan klaim terhadap negara yang merugikan ke Badan Peradilan Nasional. Sistem ini tampak pada World Trade Organization (WTO). Yang keempat, multinational corporation. Peran perusahaan multinasional sangat penting karena kekuatan finansial yang dimilikinya. Perusahaan multinasional bertujuan mencapai target utama perusahaan, yaitu mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, perlu adanya aturan-aturan hukum untuk menjembataninya. Yang kelima, ada bank. Faktor yang membuat subjek hukum ini paling penting adalah yang pertama, peran bank dalam perdagangan internasional. Dapat dikata sebagai pemain kunci. Tanpa adanya perbank internasional mungkin tidak dapat berjalan. Kedua, bank menjembatani antara penjual dan pembeli. Perannya di sini adalah peran bank dalam memfasilitasi pembayaran dan penjualan pada pembeli. Prinsip-prinsip hukum perniagaan internasional. Yang pertama, prinsip Pacta Sunt Servanda. Prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Setiap sistem hukum di dunia harus menghormati prinsip ini. Yang kedua, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan dan luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase merupakan penyelesaian luar pengadilan. Lembaga arbitrase di Indonesia yaitu BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan. Yang ketiga, prinsip dasar kebebasan berkomunikasi.
atau navigasi adalah kebebasan beberapa pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan perdagangan dengan siapapun, juga melalui berbagai sarana komunikasi baik darat, laut, udara maupun saluran elektronik. Kebebasan ini sangat esensial bagi perdagangan internasional. Yang keempat, prinsip dasar kebebasan berkontrak. 1. Kebebasan untuk melakukan jenis kontrak yang disepakati oleh para pihak. Yang kedua, bebas untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya. Yang ketiga, untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak. Selanjutnya, sumber hukum perniagaan internasional. Yang pertama, perniagaan internasional merupakan salah satu sumber hukum yang paling penting. Secara umum, perjanjian internasional terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu perjanjian multilateral, bilateral, dan regional. Kedua, hukum kebiasaan internasional. Dalam studi hukum perdagangan internasional, sumber hukum ini disebut sebagai lex materia atau perdagangan internasional karena perdagangan mula-mula menciptakan aturan hukum yang berlaku. Misalkan barter atau counter trade, suatu kebiasaan tidak selamanya bersifat mengikat dengan hukum itu. Ketiga, prinsip hukum umum. Sumber hukum ini mulai berfungsi ketika hukum perjanjian nasional dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas suatu persoalan. Beberapa contohnya, prinsip-prinsip hukum umum misalnya prinsip iktikat baik, pacta sunt servanda, prinsip ganti rugi. Ketiga, prinsip tersebut diakui dalam sebuah sistem hukum dunia dan terdapat pula dalam hukum perdagangan internasional. Yang keempat, putusan-putusan pengadilan. Sumber hukum ini akan memainkan perannya sebagai sumber-sumber hukum terdahulu, tidak memberikan kepastian atas jawaban dari suatu persoalan hukum di bidang perdagangan internasional. Yang kelima, kontrak. Sumber hukum perdagangan internasional yang merupakan sumber utama dan terpenting adalah kontrak yang dibuat oleh para pihak. Para pelaku atau pihak perdagangan dalam hukum perdagangan internasional dalam melakukan transaksi harus dituangkan dalam kontrak, sehingga kontrak sangat esensial. Yang keenam, hukum nasional. Peran hukum nasional akan mulai lahir jika terjadi suatu sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan kontrak. Peran signifikan dari hukum nasional lahir dari adanya yurisdiksi, kewenangan atau suatu negara. Kewenangan suatu negara untuk mengatur segala peristiwa hukum, subjek hukum, dan benda yang berada di wilayahnya. Sekian dari video hukum perniagaan internasional saya. Dan untuk yang terakhir, mungkin yang menonton video saya ada yang baru lulus SMA dan masih bingung mau masuk perguruan mana. Saya ingin mengajak Anda untuk mendaftar ke perguruan tinggi Universitas 17 Agustus 1945. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.